Hai guys, kembali lagi di channel Gebas. Pada video ini Gebas akan memberi beberapa rekomendasi manhwa kepada kalian. Oh ya, sedikit penjelasan buat yang belum tahu apa itu manhwa. Manhwa adalah istilah dalam bahasa Korea untuk menyebut komik. Di luar wilayah Korea, istilah manhwa mengacu pada komik buatan Korea. Kata ini mirip dengan manga dalam bahasa Jepang dan manhwa dalam bahasa Cina, karena karakter huruf Cina menjadi dasar pada ketiga kata tersebut. Manga, manhwa, maupun manhwa, mereka memiliki masing-masing karakteristik tersendiri. Oke, sekarang langsung saja kita bahas 10 manhwa yang masih asik untuk dibaca. Yang pertama, Solo Leveling. Berlatar 10 tahun sebelum cerita di komik ini dimulai. Dunia yang nyata terhubung dengan dunia para monster melalui sebuah portal yang disebut dengan gate. Setelah kejadian tersebut, terdapat sebagian orang yang menerima kemampuan khusus, yang membuat mereka mampu membasmi para monster-monster di dalam gate tersebut, dan mereka semua disebut sebagai hunter. Manhwa Solo Leveling bercerita seputar petualangan Sung Jinwoo. Awalnya ia adalah seorang hunter yang lemah, dengan peringkat paling rendah, biasanya disebut dengan peringkat E-rank. Karena sangat lemah, dia mendapatkan julukan The World's Weakest dari para hunter lainnya. Setelah beberapa kejadian dalam cerita, sebuah kejadian misterius saat pemburuan monster di dalam gate memberinya kesempatan kedua dan kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya sekaligus berdampak berubahnya penampilannya. Ya, seperti cerita-cerita Zero to Hero lainnya, dia kemudian terus memburu monster dan meningkatkan level menjadi hunter yang paling kuat. Petualangan Sung Jinwoo ini memiliki beberapa bagian atau subplot atau biasanya disebut sebagai arc. Masing-masing arcs memiliki fokus tersendiri yang berperan pada keseluruhan cerita. Yang kedua, Tower of God. Tower of God bercerita tentang perjuangan seorang anak laki-laki bernama Bam atau Yoru yang telah menghabiskan hidupnya terperangkap di bawah menara yang luas dan misterius dengan tujuan untuk mengejar dan membawa kembali teman dekatnya yang bernama Rachel. Tapi di lain sisi Rachel bersikeras untuk tetap mencapai puncak menara agar dia bisa melihat bintang. Dengan terpaksa akhirnya Yoru harus tetap menaiki menara dan mencapai puncaknya untuk mengejar Rachel dan membawanya kembali. Sepanjang cerita berlanjut, Yoru mendapatkan teman baru dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai puncak menara. Akan tetapi perjalanan mereka tidak semudah yang dipikirkan. Di dalam menara terdapat berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terdapat berbagai macam kelompok, terdapat 10 keluarga agung yang menguasai tiap lantai, hingga terdapat kelompok bayangan yang memiliki tujuan yang buruk. Yoru dan teman-temannya harus terlibat dalam konflik internal menara, tapi di lain sisi dia juga harus mencapai puncaknya agar bisa bertemu dengan Rachel kembali. Manhwa ini juga telah diadaptasi menjadi seri anime dan telah selesai untuk season 1-nya. Dan juga manhwanya sendiri masih hiatus sampai sekarang, kemungkinan lanjut lagi pada tahun 2022. Yang ketiga, The God of High School. Menceritakan protagonis utama yang bernama Jin Mori, seorang seniman bela diri yang berusia 17 tahun dari Seoul, Korea Selatan. Di awal cerita dia diundang untuk mengikuti turnamen seni bela diri yang disebut dengan The God of High School atau disingkat sebagai GOH. Acara tersebut disponsori oleh Seidi Corporation, sebuah perusahaan besar pada seri ini. Acara ini mengumpulkan orang-orang di sekolah menengah seluruh Korea Selatan pada tingkat regional dan kemudian tingkat nasional untuk memilih 3 perwakilan sebagai turnamen dunia. Sebagai hadiah, pemenang akan mendapatkan semua keinginannya akan dipenuhi tanpa pengecualian apapun. Karena iming-iming hadiah itu menjadikan bangkitnya minat Mori terhadap turnamen ini. Pada saat dia melanjutkan turnamen, dia bertemu banyak pesaing dengan masing-masing cara bertarung yang berbeda. Selain seni bela diri, ada juga di antara mereka yang bertarung dengan menggunakan daya pinjam atau yang disebut dengan borrowed energy. Simpelnya mereka menggunakan energi mistik yang diberikan oleh entitas supernatural, biasanya seperti dewa, setan, makhluk mitos, dan lain-lain. Itulah yang dinamakan sebagai borrowed energy, karena prinsipnya bukan menggunakan energi di dalam diri mereka yang sebenarnya. Di turnamen ini Mori juga mendapatkan 2 teman dengan seni bela diri yang berbeda dengannya. Mereka adalah Han Dae-wi dengan karatenya, dan Yumira, seorang master epis. Manhwa ini juga telah diadaptasi menjadi seri anime dan telah selesai untuk season 1-nya. Yang keempat, Dice. Menceritakan tentang seorang remaja bernama Dong Tae yang sangat membenci dengan kehidupannya. Dia sering dibully oleh teman sekolahnya dan dijadikan pesuruh karena tubuhnya yang kecil, wajahnya yang kurang tampan, dan dia pun tidak pintar.
Sangat berbeda dengan teman sebangkunya, yaitu Taibin, yang memiliki wajah tampan dan juga pintar, sehingga dia populer di sekolah, walaupun dia adalah murid baru. Suatu ketika Taibin menawarkan Dongtae sebuah permainan yang bakal mengubah hidupnya. Permainan itu disebut dengan Dice. Lalu pada akhirnya Dongtae tertarik dengan permainan itu. Singkat cerita, setelah menjadi dicer, yaitu sebutan untuk para pemain dice, kehidupan Dongtae pun berubah dengan drastis. Dia menjadi tampan, kuat, dan tinggi. Juga nilai-nilainya yang mulai membaik. Semuanya benar-benar berubah ketika dia mengenal dice. Yang kelima, Ranker Who Lived a Second Time. Bercerita tentang seorang yang bernama Yunwo yang menyelidiki saudara kembarnya yang hilang akibat pengkhianatan dari rekan-rekannya. Yunwo mengetahui nasib saudara kembarnya itu setelah menemukan buku harian miliknya. Singkat cerita, Yunwo masuk ke dalam obelisk, The Tower of Sun God, untuk mencari tahu saudara kembarnya itu. Di sana dia juga mengembangkan skill miliknya dengan berburu monster, berdasarkan panduan dari buku harian tersebut. Yang keenam, Highest Level Return. Berlatar cerita pada saat 120 juta orang menghilang di seluruh penjuru dunia. Seorang yang bernama Yoon Sang Hyuk harus terlibat dalam game bertahan hidup yang paling mengerikan selama 22 tahun. Namun pada akhirnya, pria yang disebut sebagai One Man Army itu dan sekaligus menjadi yang terkuat dari semua pemain. Dia pada akhirnya bisa kembali ke dunia nyata karena dapat menyelesaikan permainan itu dan dia mendapatkan hadiah return. Tapi bukan hanya itu, Yoon Sang Hyuk juga kembali dengan hadiah yang belum pernah diterima siapapun sebelumnya. Yang ketujuh, Omniscient Reader's Viewpoint. Bercerita di saat karakter utama adalah satu-satunya orang yang mengetahui akhir dari dunia. Seorang yang bernama Dokja Kim suatu ketika menyadari bahwa cerita yang dia baca lebih dari sekedar cerita. Dunianya saat ini diserang oleh makhluk asing yang bertujuan untuk menghancurkan bumi. Ternyata dunia dalam novel itu menjadi sebuah kenyataan, dan Dokja adalah satu-satunya pembaca novel tersebut yang mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kini dia berjuang untuk bertahan hidup di dunia penuh kekerasan itu. Yang kedelapan, Tomb Raider King. Tomb Raider King bercerita tentang Soo Ji Hyun, seorang pemburu relik yang telah dikhianati oleh atasannya, yaitu seorang bos organisasi pemburu. Tapi kemudian dia mendapatkan kesempatan kedua untuk mengulangi petualangannya dan membalas dendam. Pada suatu ketika dunia terkejut dengan kemunculan berbagai makam dewa-dewa atau yang biasa disebut dengan tomb. Di dalamnya terdapat berbagai relik yang bisa memberi kekuatan. Soo Ji Hyun yang kembali ke masa awal hadirnya makam tersebut berusaha mendahului calon bosnya itu dan mencegah dia menjadi pemimpin yang absolut. Manhwa ini juga punya beberapa elemen yang mirip dengan solo leveling, misalnya kemunculan tomb, adanya senjata yang memberikan skill, juga organisasi pemburu yang mirip dengan clan hunter. Yang kesembilan, Kill the Hero. Suatu hari dunia berubah menjadi sebuah permainan. Dungeons dan monster muncul di tengah kota dan para pemain yang telah menerima otoritas sebagai dewa mulai bermunculan. Manhwa ini bercerita tentang Soo Jin Lee, seorang guildmaster dari persekutuan yang bernama Mesias, yang bertujuan untuk membawa keselamatan bagi dunia dan mengakhiri permainan ini. Yang ke-10, The Beginning After the End. Bercerita tentang Raja Grey yang mempunyai kekuatan, kekayaan, dan prestasi yang tidak tertandingi di dunia yang kemampuan dari bela diri menentukan nasib dari seseorang. Suatu ketika dia bereinkarnasi ke dunia yang penuh sihir dan monster setelah dibunuh secara diam-diam. Di sini pada akhirnya sang raja punya kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya pada masa lalu dan pencarian alasan kenapa dia bisa terlahir kembali serta perannya di dunia baru ini. Dan itulah 10 rekomendasi manhwa yang masih asik untuk dibaca. Sampai sini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton, tetap nantikan update terbaru dari channel Gebas. Bagaimana pendapatmu? Ada tambahan? Silahkan berikan komentar kalian pada kolom komentar di bawah. Gebas akan kembali lagi, tetap nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka video seperti ini, tekan tombol like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng di sebelahnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.